TNI Polri yang menikmati dana otsus bukan orang West Papua. Surat terbuka kepada Mahfud MD. Kepada yang terhormat, Mahfud MD Menko Polhukam dan merangkap juru bicara KPK. Di Jakarta, Shalom, terimalah salam hormat saya dari Tanah Mutilasi Papua. Melalui surat terbuka ini, saya sampaikan informasi kecil tentang siapa-siapa yang menikmati dana otsus di Papua. Karena Pak Mahfud MD sudah umumkan dana otsus periode Gubernur Lukas NMB 1.007 miliar. Surat saya ini dengan perihal, TNI Polri penikmat dana otsus di Papua. 1.510 miliar di Puncak Jaya, 2004 untuk TNI dan 13 miliar di Puncak 2020 untuk kepolisian. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Garis bawah, in memoriam Prof. Dr. Jacob Elvinus Sahetapi. Jangan takut tulis tentang sebuah kebenaran, garis bawah Barnabas Suebu, SH. Pak Mahfud yang terhormat, Lukas NMB Gubernur Papua tidak bisa dipersalahkan dengan dana 1 miliar. Dana 1 miliar adalah uang pribadinya, bukan uang gravitasi yang dituduhkan oleh KPK selama ini. Karena Pak Mahfud MD Menko Polhukam dan merangkap sebagai juru bicara KPK mengumumkan bahwa pemerintah mengirimkan dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua sebesar Rp1.007 triliun, maka saya sampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah dana otsus ini digunakan oleh Lukas NMB sebagai gubernur di provinsi saja? 2. Apakah dana otsus itu sudah dibagikan kepada kabupaten dan kota di Provinsi Papua? 3. Apakah dana otsus itu juga dinikmati oleh TNI Polri di Papua? Saya mengutip pernyataan Haris Azhar sebagai berikut. Coba lihat, misalnya, sekarang operasi militer banyak di dataran tinggi atau pegunungan. Coba diperiksa, uang keamanan, pembiayaan operasi militer itu dari mana? Kalau informasi yang saya punya itu juga diambil dari uang APBD yang ada di daerah-daerah tersebut, lalu soal pengungsi, soal biaya membayar helikopter atau pesawat untuk membawa kebutuhan-kebutuhan pokok itu juga dibayar dari APBD. Apa yang disampaikan Haris Azhar bukan klise atau bukan tanpa bukti. Ada beberapa bukti yang saya miliki, TNI Polri juga menikmati dana otonomi khusus. Fakta ke-1, setelah TNI tembak dan menewaskan Pendeta Elisa Tabuni di Tinggi Nambut pada tanggal 16 Agustus tahun 2004, TNI meminta dana pengamanan kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp1.510 miliar, Rp1.510 miliar. Rinciannya sebagai berikut. A. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2004, Komandan TNI datang meminta uang kepada Bupati Puncak Jaya sebesar Rp760 juta. B. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2004, Komandan TNI datang meminta uang kepada Bupati Puncak Jaya sebesar Rp750 juta. Fakta kedua, uang 13 miliar dana APBD Kabupaten Puncak membangun Kapolres Puncak. Pada tanggal 21 Juli tahun 2020, Paulus Waterpauw Kapolda Papua mengirim pesan kepada Kapolri sebagai berikut. White, BP Kapolri, izin melaporkan saat ini kami bersama Pangdam di Kap Puncak Ilaga dalam rangka laksanakan peresmian Polres Kap Puncak Ilaga yang dibantu anggaran Pemda Puncak 13M lebih sejak tahun 2016. Kemarin kami juga telah ikuti peletakan batu pertama Kodim Puncak Ilaga di distrik Gom Kap Puncak, dan perkembangan akan dilaporkan ke SEP pertama. Kapolda Papua. Fakta ketiga, ada suatu kesempatan, maaf lupa waktunya, Bapak Lukas NMB Gubernur Papua, Pendeta Lipius Biniluk, saya, Gembala Dr. Yoman, berada di ruang VIP Airport Sentani untuk perjalanan dinas ke Pegunungan Papua. Pada saat itu, Kapolda Papua Paulus Waterpauw masuk ke ruang VIP membawa map yang berisi proposal permintaan bantuan dana dari Gubernur Papua. Paulus Waterpauw Kapolda Papua sampaikan kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Bapak Gubernur, kami ada kegiatan saya meminta bantuan. Ini proposal kami. Lukas NMB Gubernur Papua menjawab singkat. Baik Pak Kapolda. Kami akan bantu. Nanti cek di kantor. Apakah TNI Polri juga penikmat dana otsus di Papua? Data kecil ini menjadi entry point pintu masuk untuk Pak Mahfud MD Menko Polhukam untuk menggali lebih dalam dan membongkar siapa saja yang menikmati dana otsus selama ini. Doa dan harapan saya, melalui surat ini Pak Mahfud MD Menko Polhukam mendapat pemahaman yang benar tentang siapa-siapa saja yang menikmati dana otsus di Papua selama ini. Tuhan memberikan hikmat kepada Pak Mahfud MD untuk melihat masalah ini dengan perspektif keadilan dan kemanusiaan.
Ita Wahupurom, tanggal 26 September tahun 2022. Gembala Dr. A.G. Socrates Yoman, penulis, Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, Anggota Dewan Gereja Papua, WPCC, Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik PCC, Anggota Aliansi Baptis Dunia, BWA. Wah.